Di video ini kita akan membahas tentang antiseptik dan disinfektan. Tema ini dibuat berdasarkan pengalaman studi pendahuluan bahwa banyaknya perbedaan pendapat tentang pengertian antiseptik dan disinfektan. Antiseptik dan disinfektan merupakan bahan yang bisa digunakan untuk menghilangkan mikroorganisme, bakteri, spora, dan virus. Namun, kedua bahan tersebut memiliki kegunaan spesifik dan tidak bisa disamakan. Karena itu, kita perlu mengenal perbedaan antiseptik dan disinfektan, agar kedepannya tidak salah dalam penggunaannya. Di berbagai instansi, antiseptik sering digunakan dalam berbagai aktivitas, seperti di rumah sakit, puskesmas, instansi pendidikan, dan pemerintahan, hingga di fasilitas umum. Antiseptik digunakan untuk usaha mensterilkan tubuh manusia. Contohnya, tenaga kesehatan menggunakan antiseptik saat mereka mencuci tangan sebelum melakukan tindakan prosedural kesehatan, atau memberikan antiseptik pada area tubuh pasien yang akan dilakukan insisi pembedahan atau perawatan luka. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga daerah luka pasien tetap steril atau bersih, sehingga potensi terjadinya infeksi di area luka pasien dapat dihindari. Berbeda halnya dengan disinfektan. Bahan ini digunakan untuk mensterilkan benda-benda mati seperti halnya alat-alat kesehatan, instrumen bedah, meja operasi, ruang operasi, hingga alat-alat rumah tangga. Tujuan alat-alat tersebut diberikan disinfektan agar alat-alat tersebut tetap dalam kondisi steril atau bersih saat digunakan, sehingga potensi penularan penyakit atau penyebab infeksi dapat dihindari. Antiseptik adalah bahan kimia yang mampu menghancurkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada makhluk hidup tanpa menimbulkan efek yang merugikan bila diterapkan pada permukaan tubuh atau jaringan yang terbuka. Beberapa antiseptik digunakan pada luka terbuka atau tertutup dan juga luka bakar. Antiseptik juga mampu mencegah sepsis, karena antiseptik dapat menghilangkan atau mengurangi mikroba di area luka. Umumnya, antiseptik digunakan untuk 1. Mencuci tangan, 2. Disinfektan membran mukosa, yang ketiga, membersihkan kulit sebelum tindakan pembedahan, yang keempat, membersihkan kulit yang terinfeksi, dan yang terakhir atau yang kelima, membersihkan infeksi di area mulut dan tenggorokan. Macam-macam antiseptik. Antiseptik dikategorikan berdasarkan struktur kimia dan kegunaannya. Yang pertama adalah polyvidon iodin, sangat efektif melawan bakteri, jamur, virus, protozoa, dan spora, serta secara signifikan mengurangi infeksi luka operasi. Yang kedua ada chlorhexidine. Bahan ini memiliki spektrum luas yang efektif melawan bakteri golongan gram positif dan gram negatif. Namun, bahan ini memiliki kelemahan, yaitu kurang efektif melawan beberapa spesies Pseudomonas dan Proteus. Yang terakhir atau yang ketiga adalah etanol. Digunakan untuk disinfektan kulit sebelum prosedur injeksi, vena fungsi, dan atau pembedahan. Disinfektan diterapkan pada benda mati seperti alat-alat kesehatan, furniture, dan alat-alat rumah tangga dengan tujuan mengontrol dan mencegah infeksi. Disinfektan adalah bahan kimia yang mampu menghancurkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen non-spora. Disinfektan tidak serta-merta membunuh semua organisme, baik bakteri dan virus, akan tetapi mengurangi jumlahnya hingga ke jumlah yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Disinfektan atau penerapan disinfektan dapat dilakukan secara fisik atau kimiawi. Untuk metode fisik, yang pertama adalah panas, metode heat. Ini dapat dihasilkan dengan cara lembab, panas, dan kering. Lalu yang kedua adalah filtrasi. Yang ketiga ialah iradiasi. Untuk metode kimia dapat menggunakan bahan yang bernama chlorhexidine gluconate, chlorine releasing compound, chlorixlenol,
etanol, gluteral, dan polyvidon iodin. Metode sterilisasi atau disinfektan secara fisik. Yang pertama adalah metode panas atau heat. Adalah metode disinfektan yang paling efektif dan banyak digunakan pada umumnya, di mana bakteri akan mengalami kehancuran pada inti selnya. Metode panas sendiri atau heat dibagi menjadi dua bagian, yaitu moist heat dan dry heat. Moist heat atau dapat diterjemahkan sebagai uap panas. Metode sterilisasi ini membutuhkan suhu yang panas dan dibutuhkan titik didih air yang lebih tinggi agar mampu menghilangkan fungsi dan aktivitas bakteri atau mikroba. Contoh penerapan teknik sterilisasi moist heat menggunakan alat yang bernama autoclave. Ini adalah salah satu bentuk animasi dari autoclave. Selanjutnya adalah ada beberapa pilihan suhu pada metode moist heat agar dapat menghasilkan uap yang panas. Yang pertama adalah temperatur di bawah 100 derajat Celcius. Suhu di bawah 100 derajat Celcius dapat mengurangi jumlah mikroba. Semua bakteri non-spora dapat dihilangkan dengan paparan suhu 60 derajat Celcius selama setengah jam atau 30 menit. Contoh dari aplikasi ini adalah dengan cara mengukus atau steam. Yang kedua adalah temperatur pada suhu 100 derajat Celcius. Teknik sterilisasi ini tidak menjamin mikroba atau spora terbunuh secara keseluruhan, namun dapat mengurangi jumlah mikroba tersebut. Contohnya adalah dengan cara merebus barang yang akan disterilkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 hingga 40 menit. Yang ketiga adalah temperatur pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Saat melakukan sterilisasi, alat dengan menggunakan autoclave dapat menggunakan autoclave. Kamu dapat mengatur temperaturnya hingga di atas 100 derajat Celcius. Jika suhu di atas 120 derajat Celcius, maka akan menghasilkan uap yang panas sekali, sehingga mampu membunuh mikroba. Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu dry heat atau kering ya, suhu yang kering tapi panas. Metode dry heat adalah proses menghilangkan mikroorganisme dengan menerapkan temperatur panas pada bahan yang sensitif terhadap air. Contoh alat-alat kesehatan yang sensitif terhadap air adalah alat-alat kesehatan yang tergolong elektronik, sehingga metode moist heat tidak cocok diberikan pada alat-alat tersebut. Proses sterilisasi ini berdasarkan prinsip konduksi, yaitu panas akan diserap oleh permukaan bagian luar suatu benda, kemudian diteruskan ke lapisan berikutnya. Metode dry heat mampu menghancurkan mikroorganisme dengan cara merusak protein pada organisme tersebut, sehingga menyebabkan pengeringan sel serta dapat membakar mikroba hingga menjadi abu. Metode ini juga efektif menghancurkan bakteri golongan gram negatif. Contoh yang digunakan metode ini adalah penerapan suhu antara rentang 160 hingga 180 derajat Celcius dengan lama waktu hingga 2 jam. Contoh alat yang digunakan untuk aplikasi ini adalah menggunakan alat yang bernama oven. Metode selanjutnya adalah metode filtrasi. Metode ini memiliki cara yang unik di antara teknik sterilisasi lainnya, karena metode filtrasi bertujuan menghilangkan mikroba tanpa menghancurkannya. Teknik ini menggunakan sebuah filter membran yang memiliki pori-pori kecil sehingga memungkinkan cairan dapat menembus masuk filter membran tersebut tanpa mencegah partikel ukuran besar untuk melewati filter tersebut. Ukuran partikel bakteri, spora, virus lebih besar dibandingkan dengan partikel yang dimiliki oleh air, sehingga bakteri, spora, dan virus tidak dapat melewati filter membran tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil ukuran pori-pori membran, semakin besar pula kemungkinan molekul-molekul dengan ukuran besar tidak dapat melewatinya. Industri modern saat ini telah mengaplikasikan metode filtrasi pada sistem ventilasi di pabrik-pabrik mereka dengan menggunakan alat bernama fermenters, centrifuge, dan freeze dryer. Berikut ini adalah contoh-contoh dari
Alat-alat tersebut yang pertama adalah fermenters, ini dapat kita lihat. Yang kedua adalah centrifuge, ini biasa kita lihat di laboratorium. Dan yang terakhir adalah freeze dryer. Selanjutnya ada metode iradiasi. Metode iradiasi adalah proses sterilisasi yang dilakukan pada permukaan suatu benda. Teknik ini menggunakan media elektromagnetik untuk memancarkan radiasi dengan radiasi tertentu. Pastinya ya. Target utama radiasi ini adalah DNA pada mikroba, di mana proses pengerusakan ini menggunakan radiasi sinar gamma dan sinar UV atau ultraviolet. Sinar ultraviolet yang dihasilkan minimal 150 hingga 3900 Armstrong, sedangkan untuk radiasi tertinggi di angka 2600 Armstrong. Metode sterilisasi secara kimia. Ya, ini kita bisa lihat ada 6 komponen atau nama-nama dari sterilisasi secara kimia. Yang pertama adalah chlorhexidine gluconat. Ini diperuntukkan untuk penggunaan antiseptik dan disinfektan instrumen bedah. Yang kedua adalah klorin. Penggunaannya ini untuk atau diperuntukkan disinfektan instrumen bedah dan air atau bahan-bahan seperti pakaian juga dapat menggunakan klorin. Yang ketiga adalah chloroxylenol. Ya, di sini kita bisa melihat ada satu produk di mana produk ini bisa digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan instrumen bedah. Meskipun ada produk ini juga dibuat untuk mensterilkan, contohnya adalah steril mulut ya. Yang selanjutnya ada etanol. Penggunaannya diperuntukkan untuk disinfektan kulit sebelum injeksi, venipuncture, atau prosedur pembedahan. Yang selanjutnya atau yang kelima adalah gluteral. Penggunaan disinfektan, penggunaannya untuk disinfektan dan sterilisasi instrumen alat bedah juga. Yang terakhir ada polyvidone iodine. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya atau ikonnya ini cukup familiar ya, atau biasa kita gunakan. Penggunaannya adalah untuk antiseptik dan disinfektan kulit. Oke, terima kasih telah berkunjung di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan like-nya sebagai apresiasi untuk channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.